kalau kader NWDI, kalau benar-benar kader NWDI, maka bacaan ini pasti akan sering dia amalkan. Kenapa? Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Kenapa kita mesti berdoa, anak-anakku? Kenapa tidak cukup hanya dengan belajar? Nih, saya beritahu. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sumber ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membukakan akal dan pikiran kita. Maka dengan berdoa, itu adalah cara kita supaya Allah menumpahkan keberkahan ilmu kepada kita. Maka di dalam Al-Asma'ul Husna, anak-anakku perhatikan, di antara 99 nama, ada Asma'ul Husna yang banyak diamalkan oleh thalibul ilm, oleh orang yang sedang menuntut ilmu. Apa Asma'ul Husna yang oleh para ulama kita diminta untuk memperbanyaknya? Selain doa-doa yang lain, selain zikir-zikir, selain ayat-ayat yang lain, kita diminta oleh para ulama untuk memperbanyak membaca Ya Fattahu Ya Alim. Coba sama-sama. Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim. Ini wirid penuntut ilmu. Bisa diamalkan? Apa arti Ya Fattah? Wahai Allah Ta'ala yang maha membuka hati, membuka akal. Supaya hati kita dibuka untuk mendapatkan berkah ilmu. Ya Alim, apa arti Ya Alim? Yang maha mengetahui. Kenapa kita wiridkan ini? Supaya Allah berkenan melimpahkan ilmunya, walaupun hanya setetes untuk kita. Allah bermurah dengan ilmunya, diberikan kepada kita. Ya Fattah, Ya Alim. Amalkan ya anak-anakku. Coba ulangi. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim. Kalau kader NWDI, kalau benar-benar kader NWDI, maka bacaan ini pasti akan sering dia amalkan. Kenapa? Karena bacaan ini bagian dari Al-Asma'ul Husna yang merupakan bagian dari hizib NWDI kita. Hizib dari Nahdlatul Watan, hizib dari Nahdlatul Banat, itu di ujungnya ada membaca Asma'ul Husna. Bagian dari Al-Asma'ul Husna, Ya Fattah, Ya Alim. Jadi kita berdoa, ambil ijazah doa ini karena kita sadar ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Anak-anakku, ingat pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Coba ulangi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan dari Allah kecuali doa dari seorang hamba yang dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita semula, mohon maaf gampang-gampangnya anak-anakku, semula kita jatahnya dapat 60 hasil ujian. Tapi kalau kita berdoa dengan sesungguh-sungguh doa, kita berharap mudah-mudahan 60 itu 6-nya berubah bentuknya. Jadi berapa? Nah, 9. Jadi 9. Imam Ghazali mengatakan kalau ada satu ketetapan Allah akan diturunkan kepada manusia. Ketetapan itu bisa berupa musibah atau sesuatu yang tidak baik. Lalu manusia itu berdoa, Ya Allah tiang lunas, supaya tiang, Ya Allah aku berharap agar aku dijauhkan dari musibah. Maka ketika takdir itu akan turun, doa itu naik, maka dia akan bertarung di langit.
sana. Terus dia bertarung. Dan kata ulama, kalau ada doa yang baik diluncurkan dengan niat yang ikhlas, maka dia akan menang menghadapi sesuatu yang. Nah, karena itu anak-anakku, berdoalah. Dengan doa yang baik menjadi semakin baik, dan yang buruk mudah-mudahan diganti takdirnya oleh Allah menjadi takdir yang baik. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya.